Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat Taois berjubah abu-abu menyerang, kesadaran Gu Changge langsung menghilang lagi. Ia perlahan membuka matanya, alisnya sedikit berkerut. Bagaimana hasilnya? Ye King, yang sedari tadi mengawasinya, mengangkat sebelah alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sama seperti terakhir kali. Setelah memasuki lorong penerima, aku tiba di kehampaan. Senior Xuan Yuan menyelidiki, tetapi tidak menemukan jejak para pendahulunya. Namun, kali ini, Senior Xuan Yuan meninggalkan sejumlah besar sajak daunnya sendiri di tempat itu. Jika seseorang naik ke sana lain kali, mungkin ada kesempatan untuk menyelidiki dan melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu. Gu Changge menghela napas panjang, menenangkan diri, dan berbicara dengan lembut. Ia sama sekali tidak menyebut Taois berjubah abu-abu itu. Intuisinya mengatakan bahwa mengungkap sosok itu akan membawa bahaya yang tak terbayangkan. Dan setelah mengamatinya lebih dari sekali, ia 80% yakin bahwa sosok Tao berjubah abu-abu itu adalah manifestasi dari kesadaran negeri ini. Persis seperti kehendak Dao surgawi yang terwujud ketika ia menghadapi hukuman ilahi. Cek, Ye King mendecakkan bibir dan melirik anak laki-laki itu, tidak sepenuhnya yakin. Lagi pula, mengingat kepribadiannya, kerutan kecil yang baru saja ia tunjukkan tidak sesederhana yang ia bayangkan. Tetapi karena anak laki-laki itu tidak mau mengatakan apa-apa, ia tidak mau repot-repot bertanya. Ia akan tahu kapan saatnya tiba. Lebih lanjut, sekarang di Sekte Buddha, meskipun para murid dan tetua telah duduk bersila dan mulai memanfaatkan kesempatan yang baru saja diterima dari langit dan bumi. Masih ada satu orang yang tetap tenang, menatap tajam ke arah Gu Changge. Saat keduanya berbicara, seorang biksu tua dengan ekspresi tenang tiba di hadapan mereka. Amitabha, Tuan Gu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kupikir rumor itu dibesar-besarkan, tapi melihatnya hari ini, aku sadar aku berpikiran sempit. Namun, metode Tuan Gu sungguh tak tertandingi dan tak tertandingi. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya, tanpa aura seorang abadi duniawi yang kuat. Sebaliknya, ia membungkuk sedikit kepada Gu Changge. Senior, Anda terlalu baik. Gu Changge menjawab dengan tenang. Hehe, Tuan Gu, mengapa Anda begitu rendah hati? Setiap kata yang kukatakan tulus. Ada banyak sekali jenius sepanjang sejarah, tetapi bahkan mereka yang menentang surga pun tak pernah diketahui memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi. Tuan Gu memang tak ada duanya, tak diragukan lagi. Aku hanya ingin tahu berapa banyak yang telah Anda konsumsi. Apakah Anda membutuhkan ramuan untuk pulih? Silakan minta saja pada Sekte Buddha. Biksu tua itu tersenyum, menangkupkan kedua tangannya lagi dan membungkuk sedikit. Setelah Xuan Yuan Feng naik, dia akan menjadi yang berikutnya. Karena Gu Changge sudah tiba di Sekte Buddha, ia tidak perlu kembali ke Sekte Pedang. Akan lebih baik baginya untuk mengatur perjalanan kesengsaraannya sendiri setelah memulihkan diri di sana. Saya baik-baik saja. Saya akan pulih dalam beberapa hari pengasingan. Senior, tolong atur tanggal untuk perjalanan kesengsaraan. Saya akan berkomitmen penuh saat itu. Meskipun membantu orang lain melewati kesengsaraan tidak hanya tidak mengeluarkan biaya apapun tetapi juga memungkinkannya untuk mengisi kembali sebagian esensi kesengsaraan dari sisa energi kesengsaraan yang terkandung dalam senjata sihir mereka, ia tidak berlebihan, hanya mengarang alasan biasa. Hanya beberapa hari pengasingan. Saya sangat mengagumi kemampuan Anda, Dermawan Gu. Baiklah, kalau begitu, saya akan mengatur akomodasi untuk kalian berdua nanti. Bagaimana kalau perjalanan kesengsaraan dijadwalkan setengah bulan dari sekarang? Mata biksu tua itu berkedip, terkejut bahwa ia bisa pulih hanya dalam beberapa hari pengasingan. Tindakan yang begitu menantang surga untuk membantu seseorang melewati kesengsaraan akan sepadan dengan biaya yang sangat mahal, namun ia hanya membutuhkan beberapa hari pengasingan. Bahkan formasi platform kenaikan dari 4 tanah suci mereka menghabiskan energi yang sangat besar setiap kali mereka bertahan dari kesengsaraan kenaikan. Bahkan batu roh saja tidak cukup untuk mengimbangi konsumsi tersebut, mereka bahkan perlu memanfaatkan urat spiritual tanah suci, secara langsung mengonsumsi energi spiritual sumber untuk mempertahankan formasi. Tetapi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Lagi pula, setiap kali seseorang berhasil naik, langit dan bumi menganugerahkan kesempatan yang berharga. Tidak hanya akan meningkatkan bakat bawaan semua murid, membantu mereka menembus hambatan, tetapi juga akan meningkatkan keberuntungan tanah suci dan memelihara urat spiritual. Saya akan mengikuti instruksi Anda, Senior. Tetapi kondisi anak itu sebelumnya seharusnya dapat Anda terima, Senior. Gu Changge tidak keberatan. Ia bahkan berharap pria di hadapannya akan segera mengatasi kesengsaraan itu, agar sajak Dao di dalam kehampaan tidak terlalu memudar seiring waktu. Teman muda, apakah kau bermaksud meninggalkan jejak kesadaran spiritualmu di lautan kesadaran? Karena sudah disepakati, aku tidak akan mengubahnya. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan pendapatmu. Jika aku berhasil naik, aku ingin mewariskan mutiara esensi abadi kepada seorang master alam penguasa sejati di Sekte Buddhaku untuk membantunya mencapai terobosan.
Tentu saja, sebagai gantinya, janji awal satu senjata magis kelas surgawi tingkat atas akan dikurangi menjadi dua. Kau kemudian dapat memilih yang satunya dari perbendaharaan Sekte Buddha. Bagaimana menurutmu? Biksu tua itu mengangguk tanpa ragu, lalu tersenyum dan menceritakan kembali pikirannya. Meskipun mutiara esensi abadi itu berharga, nilainya mungkin hanya sebanding dengan senjata magis kelas surgawi tingkat menengah, atau paling banter, mendekati senjata magis kelas surgawi tingkat tinggi. Namun, bahkan jika seseorang bersedia menukarnya dengan senjata ajaib, tidak ada tempat untuk menemukannya. Dan seorang master alam dewa sejati di Sekte Buddha telah terjebak dalam kebuntuan selama 1000 tahun penuh, tidak pernah mencapai kesempurnaan sejati dan tidak dapat merasakan kesengsaraan surgawi. Ia kemudian mengusulkan untuk menukar senjata ajaib. Di antara alam abadi terestrial dan senjata ajaib tingkat surgawi, alam abadi terestrial secara alami lebih berharga. Tentu saja, Gu Changge telah menemukan kesepakatannya dan setuju tanpa ragu. Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan sedikit membungkuk. Setelah itu, ia mengatur agar mereka berdua tinggal sementara di sebuah pagoda yang megah. Setelah mereka pergi, Ye Qing dengan santai melemparkan susunan isolasi. Kemudian, sambil tertawa mengejek, ia berkata, anak muda, kau terlalu muda setuju. Senjata ajaib tingkat surgawi, itu sudah merupakan kemenangan, kan? Gu Changge menatap guru murahannya dengan bingung. Kerugian yang lumayan, ya, tapi Sekte Buddha memang terkenal kaya. Meskipun Sekte Pedangku sudah dianggap sebagai pemimpin empat tanah suci, kekayaannya mungkin tak akan menyaingi Sekte Buddha. Kalau saja kau ragu sejenak, orang tua itu pasti sudah menaikkan harganya. Setidaknya dia akan memberimu senjata sihir tingkat surgawi tingkat menengah tambahan. Cek, kesempatan untuk menghancurkan Sekte Buddha jarang datang. Kau benar-benar tak tahu cara menghargainya. Ye Qing mengusap dagunya, berbicara dengan sedikit penyesalan. Hanya saja dia tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang dimiliki orang ini, kalau tidak, dia mungkin bisa menambahkan senjata sihir tingkat surgawi tingkat atas lainnya. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan kenaikan, takdir dan tujuan utama semua kultivator. Berapapun tawarannya, selama pihak lain ingin melampaui kesengsaraan itu, mereka harus menerimanya. Selama tidak keterlaluan, aku yakin tak ada makhluk abadi duniawi yang bisa menolak. Yah, mungkin lain kali akan ada kesempatan. Ngomong-ngomong, selama itu alam abadi berbasis daratan, selalu ada kesempatan untuk meminta murid, kan? Bahkan guru, Gu Changge berkata dengan acuh tak acuh. Oke, lain kali hati-hati saja. Tapi aku tidak terburu-buru untuk menerobos. Awalnya kupikir dengan kehadiranmu, aku bisa mencoba melewati kesengsaraan dalam 10 tahun. Hanya saja kau bertingkah agak aneh akhir-akhir ini, dan itu membuatku sedikit gugup. Mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama. Setelah mengatakan ini, Ye Qing menatapnya dengan tenang, seolah ingin mendengar kata-katanya selanjutnya. Sayangnya, Gu Changge tidak mengungkapkan pikiran atau rencananya. Ia hanya terkekeh dan membungkuk. Sebaiknya bersiap dengan baik. Aku baru saja kelelahan, jadi aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Jika kau membutuhkan bantuan untuk mengatasi kesengsaraan, kirimkan saja pesan kepadaku, guru. Melihatnya memasuki ruang retret, Ye Qing mengerucutkan bibirnya frustrasi, rasa ingin tahunya semakin kuat. Apa yang dilihat anak itu di ruang penerima yang bahkan tak berani ia bicarakan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin ia ketakutan, dan ia tak berani terburu-buru melewati kesengsaraan. Di ruang retret, Gu Changge duduk bersila di atas bantal. Sebuah mantra Buddha samar-samar terngiang di telinganya, memungkinkannya untuk segera menenangkan pikirannya. Dengan dua senjata ajaib tingkat tinggi surgawi yang dijanjikan oleh Sekte Buddha, sekarang aku bisa mengatur satu untuk masing-masing wanita. Ia merenungkan perjalanan ini. Ia tidak hanya mendapatkan senjata ajaib tingkat tinggi surgawi milik Xuan Yuan Feng, tetapi ia juga menerima dua yang dijanjikan oleh Sekte Buddha. Sebelumnya, ia telah memilih pedang terbang tingkat tinggi surgawi untuk Dongfang Mingyue. Kali ini, ia bisa mengisi kekosongan senjata ajaib untuk wanita-wanita lainnya. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku akan puas dengan pedang terbang tingkat tinggi ini. Bergumam dalam hati, ia mengambil manik esensi abadi yang ditinggalkan Xuan Yuan Feng saat ia naik ke surga. Menatap manik esensi abadi itu, ia merenung. Apa yang akan terjadi? Hidup atau mati? Akankah mereka membimbing kultivator menuju pencerahan, atau sesuatu yang lain? Rasanya aku bahkan tak perlu menunggu sampai hari aku naik dari alam abadi duniawi. Sosok berjubah abu-abu itu pasti akan muncul. Aku benar-benar perlu berpikir dua kali sebelum menerobos ke alam dewa sejati. Memikirkan pendeta Tao berjubah abu-abu yang selalu muncul di ruang bimbingan kenaikan, ia merasakan bahaya. Kenaikan biasanya terjadi ketika dunia saat ini tak mampu lagi menopang kekuatan besar seorang kultivator, sehingga mereka dibimbing ke alam atas. Namun, kemunculan tiba-tiba para pendeta Tao berjubah abu-abu membuat Gu Changge waspada terhadap kenaikannya. Ia bahkan sedikit ragu untuk menerobos ke alam dewa sejati.
Jika ia menerobos langsung, akankah ia berhadapan dengan pendeta Tao berjubah abu-abu itu lagi? Pendeta Tao berjubah abu-abu itu kemungkinan besar adalah manifestasi dari kehendak Dao surgawi di dunia ini. Jika keadaan berbalik melawannya, seberapa yakinkah ia, seorang kultivator alam dewa sejati, dalam melindungi dirinya sendiri? Lupakan saja, menjulurkan kepala itu pisau, menyembunyikannya juga pisau. Aku tidak bisa tidak menerobos lagi di masa depan. Selama aku ingin berkembang, aku harus menghadapinya. Tapi aku masih harus menyiapkan beberapa kartu truf. Setelah berpikir panjang, ia tidak bisa begitu saja berhenti berkultivasi. Ia hanya perlu mempersiapkan lebih banyak, untuk berjaga-jaga. Untuk saat ini, tidak ada yang terburu-buru. Selama ia tidak menerobos ke alam dewa sejati, kehendak Dao surgawi tidak akan turun lagi. Melihat mutiara Yuan abadi, ia tidak memilih untuk memurnikannya dulu. Sebaliknya, ia menyimpannya, berlatih teknik kultivasinya, dan mulai berkultivasi secara alami. Setelah biksu tua itu pergi, seorang Buddha dewa sejati mengirimkan 3 botol ramuan spiritual, yang nilainya sangat mahal. Dalam sekejap, batas waktu setengah bulan semakin dekat. Seluruh sekte Buddha telah dipersiapkan dengan matang. Lagi pula, untuk sesuatu seperti kesengsaraan leluhur, ia telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 100 tahun sebelumnya. Amitabha, aku ingin tahu bagaimana Sengzi Gu pulih. 2 Buddha alam dewa sejati tiba di depan pagoda, menangkupkan tangan mereka dan berbicara dengan hormat. Dengan ramuan sekte Anda, tidak akan ada masalah, jawab Gu Changge sambil membungkuk. Diikuti oleh Ye Qing, ia perlahan muncul, menguap tanpa sepatah kata pun. Kedua Buddha itu membungkuk dengan hormat dan memimpin jalan, menuju pagoda berlapis emas tertinggi di sekte Buddha tersebut. Sepanjang jalan, setelah melihat Gu Changge dan yang lainnya, setiap murid sekte Buddha, bahkan para Buddha alam dewa sejati, berhenti dengan hormat, menangkupkan tangan mereka dan melantunkan nama Buddha sebagai salam. Beberapa bahkan menatap Gu Changge dengan lebih saksama daripada yang mereka lihat pada Ye Qing, seorang dewa duniawi. Meskipun para dewa duniawi mungkin tidak terlihat setiap hari, sebagai murid 4 tanah suci, mereka menyadari keberadaan leluhur sekaliber ini di dalam klan mereka sendiri. Namun, bakat seperti Gu Sengzi, yang dapat membantu orang lain mengatasi kesengsaraan dan memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi, sungguh tak terdengar, 1000 kali lebih langka daripada para dewa duniawi. Cek, kau tenang sekali, nak. Jika aku punya kemampuan sepertimu, aku tak perlu terbang sendiri. Untuk mencapai sekte Buddha ini, aku akan menunggangi dewa Buddha mereka. Ye Qing tampak agak kecewa dan tak kuasa menahan gerutuan. Kelopak mata kedua dewa Buddha sejati di depannya sedikit berkedut, tetapi ia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar, diam-diam memuji belas kasih sang dewa Buddha. 2 orang di belakangnya, entah dewa pedang teratai hijau atau Gu Sengzi ini, adalah sosok-sosok yang hanya bisa didekati, bukan dimusuhi, oleh sekte Buddha mereka. Gu Changge merasa kata-katanya agak berlebihan, dan hanya bisa terbatuk canggung tanpa menjawab. Namun Ye Qing terus mendesak, apakah kalian berdua berpikir apa yang kukatakan benar? Amitabha, kedua Buddha itu, bibir mereka sedikit berkedut, tidak berani menjawab, hanya menangkupkan tangan dan melafalkan nama Buddha. Untungnya, mereka sudah tiba di depan pagoda berlapis emas, dan mereka segera memberi isyarat untuk mengundang. Melihat ini, Ye Qing berhenti mengganggu mereka dan melangkah masuk ke dalam pagoda. Pagoda itu tampak seperti dunia lain. Meskipun tampak cukup besar dari luar, ruang di dalamnya 10 kali lebih besar daripada bagian luarnya. Jelas bahwa teknik spasial telah digunakan selama pembangunannya, tetapi sekte Buddha juga terkenal dengan teknik spasialnya. Melihat sekeliling, orang dapat melihat ruang-ruang kecil di kedua sisi pagoda, masing-masing berisi seorang Buddha duduk bersila. Siapapun yang bisa duduk di sana setidaknya adalah seorang Buddha alam pribadi sejati, dan ada lebih dari 20 Buddha alam penguasa sejati. Bahkan saat itu, tidak semua tempat terisi. Sedangkan untuk kursi utama di depan, Buddha Master saat ini duduk di sana. Beliau mengenakan jubah kerajaan, lingkaran cahaya Buddha berputar di sekelilingnya, dan bahkan di belakang kepalanya terdapat beberapa roda pahala emas, yang ditransformasikan dari cahaya itu. Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Donor Ye, kau masih tetap anggun seperti biasanya. Buddha Master saat ini tersenyum ramah dan berbicara dengan suara tenang, namun tampaknya membawa kekuatan di dalam menara, gemanya bertahan dan dipenuhi rasa otoritas. Tidak perlu menyanjungku, kata Ye Qing dengan bibir melengkung tidak setuju. Saat berbicara, ia langsung menekan suara yang tersisa. Buddha Master ini selalu berbicara seperti ini, dan itu membuatnya kesal. Gu Sengzi bahkan lebih menakjubkan. Kami menyesal guru Buddha kami tidak dapat menjalin hubungan dengannya. Guru Buddha tidak mempermasalahkan nada bicara Ye Qing. Meskipun ia sendiri sekarang adalah seorang abadi daratan yang kuat, ia baru saja mencapai terobosan dan tidak setingkat Ye Qing, seorang abadi daratan yang telah lama berdiri. Senior, terima kasih atas pujianmu. Mari kita mulai bisnis dulu. Kata Gu Changge terus terang, membungkuk dengan santai. Haha, sekte Buddha kami sudah bersiap menghadapi kesengsaraan.
Buddha tua sedang menyendiri, mengumpulkan kekuatan, siap untuk memicu kesengsaraan dalam 3 hari. Sang Buddha baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Ye King menyela lagi, 3 hari lagi. Mengapa memanggilku sekarang? Petik 2. Untuk sesaat, Sang Buddha tampak terdiam dan tetap diam. Namun setelah beberapa saat, ia menyesuaikan pikirannya dan melanjutkan, hari ini, aku di sini terutama untuk bernegosiasi dengan Gu Shengzi. Sekte Buddha kami memiliki menara samsara, tempat setiap orang dapat memahami berbagai peluang dan keberuntungan. Saya yakin donor Ye tahu ini. Memasukinya terasa seperti seumur hidup, tetapi kenyataannya, baru 1 hari berlalu. Inilah yang paling bermanfaat bagi kondisi pikiranmu. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai alam dewa sejati Sekte Buddha kita yang memiliki satu kesempatan untuk masuk, atau mungkin seorang murid Buddha dari Sekte Buddha kita. Tetapi selama Gu Shengzi bersedia bekerja sama dengan Sekte Buddha kita, dan dapat melindungi anggota Sekte Buddha kita yang melampaui kesengsaraan selama setengah bulan setiap 10 tahun, ia akan dapat memasuki menara samsara. Tentu saja, Sekte Buddha kita tidak akan mengurangi pahala yang seharusnya untuk setiap kesengsaraan. Jika retret Gu Shengzi berlangsung lebih lama dari biasanya, Sekte Buddha kita tidak perlu memberinya kompensasi. Kita hanya ingin membangun hubungan baik dengan Gu Shengzi. Bagaimana menurutmu? Kali ini, Sang Buddha tidak memberi Ye King kesempatan untuk menyela, dan hanya menyatakan tujuan kedatangannya lebih awal. Ini, Gu Changge, yang tidak familiar dengan menara samsara, melirik gurunya dengan penuh tanya. Singkatnya, Sekte Buddha Anda ingin menjilat murid saya dengan menawarkannya kesempatan untuk memahami menara samsara secara gratis, kan? Tentu saja, tidak masalah. Hadiah cuma-cuma itu cuma kedipan mata, jadi kenapa tidak? Ye King menyeringai, berbicara terus terang tanpa menunjukkan rasa hormat. Para Buddha yang duduk di kedua sisi dinding menara gemetar karena marah, ingin sekali berbicara, tetapi pihak lain adalah makhluk abadi duniawi, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Petik 2. Jika Anda ingin menafsirkannya seperti itu, dermawan Ye, itu juga tidak masalah. Sang Buddha, yang duduk tinggi di atas, terdiam sejenak sebelum berbicara terus terang. Meskipun mungkin kurang tepat untuk mengatakannya seperti itu, itulah kenyataannya. Sekte Buddhanya hanya ingin memenangkan hati Gu Shengzi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.